Oke, so kembali lagi di YouTube channel Kohen. Kali ini podcast gue dengan orang yang sama. Ini adalah orang yang menyebut Sabdarian BTC ke 60k. Aduh jangan gitu lah kok, kita udah salah. Yan, Oi. gila ini gimana nih? Ini gue kayak membuat versi-versi doktrin-doktrin BTC 60k. Terus dihujat-hujat. Tapi gak apa-apa Yan. Betul, karena Kan lu- kemarin kita udah disclaimer ya. Yes. Jadi kita di CI terus, jangan sampai lu cuma antri di 60.000. Nah lu juga udah bilang lu udah masuk juga kan di posisi Betul. streaming kemarin kan. Jadi ya itu kan biar kita namanya clickbait. Yes. Yan. Tapi ini menurut lu nih ya, ya semua udah kengarian lah. Rian ini udah mengalami perubahan yang cukup drastis aja. Amin. Tolong di zoom dulu itu tangannya. Anjir. Jangan gitulah. Sekarang dia udah jam tangannya emas. Kenapa? Karena dia udah nggak Bitcoin lagi. Enggak, bercanda. Yan, Yes. ini BTC kemarin udah balik nih Yan ke 110. Nah, jelasin dulu dong Yan. Lu kan menurut gua oke lah. Lu yang gue bilang lu jago analis dan segala macam. Kalau jago nggak salah ke 60.000 kok. Tapi kan lu udah mengantisipasi kan kemarin Yes, kan dengan betul, streaming betul, dong. Itu betul. kan harapan kita. Lu bilang kan kalau dia jatuh kemarin ke 60.000 lu siap yang lu jual lu lebih gede kan. Iya betul. Terus kan lu kemarin udah punya 50% kalau nggak salah lu bilang. Yes, Bitcoin tinggal kan. lah kita Iya. ngantri ke bawah. Kalau nggak dapet ya nggak masalah. Ya itu kan. Nah tapi gini, menurut lu nih sekarang kemarin udah CPI nih, si data CPI udah keluar. Jadi kita syuting pas nih sebelum CPI ya. Mungkin videonya bakal muncul minggu depan atau bulan depan gue nggak tahu. Karena ini buat stok. Alright, oke. Ya, karena gue mau jalan-jalan sebulan. Iya, Mau ngeri banget ya. Mau Jalan-jalan Eropa sebulan. mau menghilang. Nah, tapi gue mau nanya dulu nih, Yan. Ini kan dalam siklus ya menurut lo kan. Yes. Orang-orang bilang ini adalah udah the last pump. Kemarin Last juga, pump, betul. lo juga udah bilang last pump nih. Iya, last pump, Nah, benar. tapi menurut lo pas kita video kemarin itu kan harganya sekitar 70 sampai 80 ribu. Ini udah pumping lagi nih sekitar 30 sampai hampir 50% bahkan kan. Iya, benar. Ya kan, 70 Hampir 50% Hampir ya. 50% kan gue bilang kan. Nah, menurut lo apakah yang pumping ini udah benar-benar pumping atau masih bakal ada pumping lagi? Nah, sebenarnya ini ada yang menarik nih. Apa? Kemarin gue juga baru research ya, tapi bukan karena kita mau podcast. Nah, Iya. mungkin ada next pumping itu sampai 120 150. Oke. Ya itu bagi banyak orang yang bilang kayak gitu. Oke. Karena ini jujur gue juga tanya ChatGPT ya. Oke. Karena kan kita kalau analisa ya tanya AI. Oke. AI agent gitu. Asik. Nah, di ChatGPT itu dia bilang targetnya itu 120.000 sampai 150.000. Nah, Oke. ini bukan tanpa sebab ya. Ada researchnya, ya namanya itu stock to flow model sama log regression, ya. Jadi target Bitcoin ke 120-150 ribu itu maksudnya nggak out of question, masih bisa ke sana lah. Tapi ya kalau kita ngambil yang paling amannya, Oke. itu paling 120.000 lah. 120 ribu. 120.000, tapi di 115.000 itu lu udah harus decide nih, apakah lu mau lebih greedy ya, mau ngincer ke 120.000 yang lebih besar, atau ya udah lu stay di sana, udah lu take profit ya, dan udah diem dulu gitu. Karena market sekarang ini menurut gue emang udah Habis. pucuknya. Oh, pucuk ya? Iya, karena bentar lagi lah, mungkin Juli Agustus tadi lu juga udah bilang kan Juli Agustus. Nah, kalau lu bilang tadi di Juli Agustus itu mungkin karena itu ya, Keputusan Trump kalau gue. karena market analisis dan Iya. keputusan Trump ya. Nah, ini gue juga setuju. Karena gini teman-teman, nanti Trump tarif itu kan ada yang namanya grace period. Udah mau kelar Juli. Ya kan, grace periodnya itu sampai Juli. Dan pasnya banget, ini yang gua ngomongin debt ceiling. Kemarin kita udah ngomongin debt ceiling kan? Oh enggak ada ya? Belum gitu jelas. Cuma lu mention gitu. Itu gimana tuh? Nah, nanti ketika Trump tarif jalan, itu dia jalan barengan dengan si debt ceiling ini. Debt ceiling ini bakal dibuka nanti bulan Juli. Oh, Juli. Jadi pas lu ada Trump tarif, terus juga ada debt ceiling dibuka, itu semua kotor-kotornya Amerika Serikat itu bakal kelihatan. Ya. Jadi debt ceiling ini tuh ibaratnya duitnya Amrik lah. Amrik kan kalau misalkan jalanin negara pasti perlu duit dong. Betul. Buat administrasi, buat birokrasi, terus juga misalnya buat ekspansi dan lain-lain, itu kan butuh duit. Sedangkan Amerika Serikat ini sendiri, dia tuh ngutang sama dirinya sendiri. Ngutang dalam bentuk bonds, dalam bentuk obligasi. Ya. Oke. Jadi kalau misalkan dia nggak bisa create more bonds buat utang baru, itu mereka nggak punya duit.
Seperti itu ya kurang lebih ya. Tapi gue mau nanya dulu nih. Ini seputar debt ceiling ya. Nih, Oke. kalau misalkan ini buat orang gue juga kan bego banget nih, gue nanya Enggak, karena lu pinter anjir kok. gue nanya. Ini orang jangan percaya teman-teman, ini orang pinter banget, jangan merendah lah. Enggak, gue nanya nih. Kalau misalkan ini di pandangan orang awam nih, mungkin yang videografer atau auditor kan dia nanya nih. Ini kan sebenarnya pelajaran ekonomi yang udah diajarin, cuman kita kurang paham karena ketika Betul. mereka baru terjun, oh ternyata ada fungsinya nih. Yes. Ya kan? Gue mau nanya, kira-kira obligasi negara itu bisa gagal bayar gak sih? Nggak bisa. Nah, Oh. lucunya gini, obligasi negara itu nggak mungkin gagal bayar. Kenapa? Pemerintah tinggal cetak duit lagi, Oke. gitu ya. Misalnya nih, lu beli obligasi negara, Iya. ya. Terus negara kasih lu yield. Sebenarnya Yes. kan lu dikasih yield kan sama Ya, negara kan. 6% ya. Terus kalau misalnya udah maturity date, udah harus bayar lagi istilahnya obligasinya. Kalau pemerintah nggak punya duit, mereka printing money buat bayar obligasinya. Gitu. Jadi lu semakin kaya, orang yang nggak beli obligasinya itu semakin miskin. Sebenarnya kayak gitu ya. Karena kan kalau misalnya printing money di suatu negara, Iya. nilai mata uangnya kan semakin menurun, ya. Yes. Buying powernya semakin menurun. Di sisi lain yang pegang obligasi itu buying powernya stay gitu loh. Oke. Karena untuk bayar lu nih, Ah. sacrifice orang banyak ini yang nggak masuk Bayar. ke obligasi. Nah, Gitu. berarti oke. Ini berlaku di semua negara berarti. Berlaku di semua negara. Oke, berarti nanti jadi pandangan lu ketika kita nanti Juli debt ceiling, Ya. obligasi udah jatuh tempo semua kan? Oh bukan bukan, jatuh bukan, tempo. bukan. Nah jadi debt ceiling ini, Ah. jadi di 2024 nih teman-teman, Oke. si Amerika itu istilahnya udah gagal bayar lah, ya. Mereka udah kalau debt ceiling kesentuh nih, misalnya debt ceilingnya 25 triliun, 25 triliun US dollar. Kalau udah nyentuh utangnya sampai 25 triliun dolar, mereka nggak bisa ngutang lagi, istilahnya seperti itulah. Oh. Nah, karena mereka udah nggak punya duit, mereka tutup ini selama setahun, dijadiin abu-abu. Ya, jadi terserah tuh mereka mau ngapain aja di range 1 tahun itu. Oke. Tapi nanti dosa-dosanya dari printing money ini itunya kebuka semua di Juli. Oke. Kalau nggak Juli, Agustus. Gue lupa antara Juli atau nggak Agustus. Nah, ketika debt ceilingnya udah kebuka, ya, berarti kan kita udah kelihatan nih, oh si Amrik ini printing money banyak banget nih, oh si Amrik ini sekarang ternyata rugi banget nih. Oke. Kelihatan merah-merahnya di Amrik gitu ya. Ya. Itu bakal send shockwave through the market. Ya. Oke. Jadi semua market itu bakal kena efek, mulai dari obligasi, mulai dari saham, mulai dari kripto, forex, itu semua bakal kena. Ya, kali ini bukan sabdarian lagi, kali ini emang bakal terjadi gitu ya. Oke. Anjay itu bukan sabda tapi kali ini akan terjadi. Catat Karena tanggalnya. ya setelah buka debt ceiling kelihatan merah semua, Oke. barulah Trump tarif itu jalan in effect. Oke. Gunanya Trump tarif itu untuk apa sih? Ya makanya yang kemarin gue bahas ya bareng Cohen. Itu buat istilahnya additional income untuk si Amerika Serikat. Gitu. I see. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih. Ini ada orang nanya. Nah, Oke. seputar yang dia gue bilang ada Rian. Menurut lu nih, ya, Yes. dengan tadi lu bilang debt ceiling segala macam, dia nanya berarti dampaknya dolar bakal hancur dong. Terus kita masuk sektor investasi apa nih menurut lu? Nah, itu yang menariknya. Jadi kita masa? Kalau gue sendiri ya masih kripto gitu ya. Karena kalau misalkan dolar hancur, safe havennya udah nggak ada gitu ya. Even kalau misalkan dolar hancur nih teman-teman, kalau misalnya debt ceiling muncul nih ya, zrup, misalnya dolar naik lagi nih, jadi berantakan dong marketnya dong. Oh, Itu better. Sorry, sebentar lu. Jadi anggaplah kita sebagai warga Indonesia nih, Ya. ketika debt ceiling ini gue potong dulu, itu akan menyebabkan dolar naik, bukan dolar turun. Betul dong. Kalau misalnya nih ada debt ceiling nih kok, Ah, ya. Sedangkan si Amerika ini udah nggak bisa cetak uang lagi. yeah. Jadi mereka udah nggak bisa cetak uang secara sistematis, tapi ya mereka harus masukin dari tempat lain. Iya. Ya kan, jadi dengan kata lain mereka harus minimize pengeluarannya dan lain-lain. Artinya perputaran dolar di market itu semakin menurun. Oke, Gitu. berarti itu kalau kita sebagai di negara Indonesia menyebabkan rupiah bakal naik banget tuh. Rupiah menurun. bisa turun ya, Oh, seperti berarti itulah. bisa. Berarti kita kenapa nggak kita keep US dollar aja? Nah, itu lucunya kok. Karena gini, kalau misalkan debt ceiling beneran terjadi, ya, dolar naik, tapi kan kalau kita keep USD, investment kita turun sebenarnya, kayak gitu. Coba. Ini pikiran orang awam nih. Ya gua anggap lo bener-bener bego nih. Itu kenapa lo bilang turun? Sedangkan kita kan di Indonesia gitu, kita pegang dolar. Naik. Kenapa lo bilang investasinya turun? Investmentnya turun. Kan kita misalnya kita pegang saham, kita Sama pegang Indonesia, gold. bisa, Nah, iya ini kan kita misalnya pegang gold, pegang Bitcoin, pegang saham gitu ya. Kalau misalkan dolarnya naik, berarti saham Indonesia biasanya turun. Oh. Karena kan orang belinya denominasinya itu kan rupiah. Kalau dolar naik, rupiah turun dong.
Oke. Dan juga kalau misalnya kita ngomongin gold gitu ya, kan pairnya kan gold USD. Kalau pair yang kanannya naik, misalnya gold/USD, USD-nya meningkat, goldnya turun, kurang lebih seperti itu. Oh, berarti dengan debt ceiling ini sebenarnya memperkuat indeks dolarnya gitu. Yes. Oke. Tapi ini belum tentu 100% ya teman-teman ya. Karena di market ini kan banyak outlier, Iya. terus juga banyak hal-hal yang nggak kita tahu gitu ya. Oke, Kayak oke. misalkan kemarin Red Cuts Ya. pertama kali turun, tapi langsung spike up lagi. Gitu. Jadi teman turun 0,25 BPS ya kalau nggak salah. Iya betul. Oke, CPI-nya turun kemarin. Nah, hari ini PPI nih. Ya. Menarik nih ya. Tapi gini, ini juga fakta menarik sih. Mungkin ya ini yang nonton banyak banget orang-orang, gua nggak menengah ke bawah nih ya, menengah ke bawah Oke. ya, dan juga yang udah ke bawah jadi minus, kita ngomongnya miskin ya, Oke. dan tolol ya, karena Enggak lah, enggak ada orang tolol lah, kurang Enggak. belajar aja lah. enggak, mereka udah belajar tapi mereka tetap tolol. Contohnya orang-orang Mungkin yang- mentornya salah kok. bukan karena mereka kecanduan terus mereka depo terus ya kan. Oh, iya, Ya kan iya, tolol iya. kan, udah Iya, miskin iya, tolol. iya, Nah, iya. tapi beberapa gue ngomong gini, ini saran lu nih berarti ya, untuk orang yang benar-benar ya, yang orang bekerja dan pendidikan ya, mungkin kalian, uniknya manusia itu adalah mereka nggak mau belajar dari kesalahan orang lain sampai mereka jatuh dulu. Betul. Itu pun udah jatuh tetap lagi lakuin lagi. Bener gak sih? Iya. Nah, ini kita kalau lu saranin Indonesia nih ya, untuk orang-orang yang pekerja profesional atau kantoran atau yang bahkan yang orang UMKM, kan gua kemarin baru invest UMKM kan. Ya. Menurut lu ya, kalau kita step awal mendingan ya lu bilang kita lebih baik diversifikasi gimana? Karena kan mata uang kita kan makin melemah nih, bener gak sih? Benar. Apalagi kita ke jalan-jalan luar negeri ya. Kemarin gue tukar Malaysia ringgit ya. Satu ringgitnya 4.000 coy. Anjir. Gue bilang Sama bat juga. sahabat juga naik kan. Bat kemarin gue beli 500-an tahun lalu ya. Sekarang udah naik jauh lagi. Ih, gila. Jadi wah, Yen pun juga sama. berarti kita kerja pakai rupiah itu kayak walaupun kita harus kerja 2 bulan buat dapetin 2 kali mata uang mereka, bener gak sih? Iya benar. Makanya itu agak bahayanya sih sebenarnya itu. Iya, Gitu ngerasa gak ya. sih lu? Jadi menurut lo gimana sih supaya kita menangkal itu, dan saran lu nih Oke. gimana gitu, Untuk buat- menangkal penurunan rupiah ya, Ya. ya berarti simpelnya nih, paling simpelnya, jangan pegang rupiah, gitu. Ya, peganglah mata uang yang memang sudah terpercaya secara global, which is USD. Oke. Kalau misalkan nggak bisa pegang USD, paling gampang pegang USDT, Oke. kayak gitu. Untuk investnya kemana? Invest ya, kemarin gue udah bahas juga sama Kohen ya, yang di podcast pertama. Tetap ada invest kalau misalkan mau kalian di indeks saham, gold ataupun Bitcoin. Ya, kenapa gue belum sebut kripto sekarang? Karena gue sendiri pun udah bingung gitu loh sama altcoin sekarang ya. Kalau 2021 lu tembak kemana aja cuan. Kalau sekarang kalau tembak kemana aja Bocuan. bocor. Enggak, sebenarnya ada cuannya lah, Ya. ada cuannya, cuma Beberapa koin yang bener lah. beberapa yang benar ya. Karena kan koin semakin banyak, pilihannya semakin banyak, poolnya semakin banyak, Benar. choice-nya semakin banyak, ada choice bias. Jadi kalau misalkan semakin banyak pilihan yang lu harus pilih, lu bakal bingung pilih yang mana, dan lu ya mungkin asal tembak gitu. Oke. Cuma mungkin ini yang gua omongin ini agak risky ya teman-teman ya, karena gua saranin untuk tidak pegang rupiah. Oke. Ya pegang USD. Boleh, Padahal- boleh dong pegang. Kan nanti hidup gimana, beli bubur. Iya sebelah benar. gimana nanti. Pegang rupiah untuk kehidupan sehari-hari lah. Iya. Cuma ya di satu sisi kan kita orang Indonesia harusnya pegang rupiah ya. Betul. Karena semakin banyak yang pegang rupiah, rupiah itu semakin kuat. Betul. Nah, tapi karena kita cuma retail, kita cuma teri, ya Teri. kita nggak ngefek lah. Kita nggak ngefek ke mata uang dunia, ke mata uang kita lah. Ya. Ya. Ya kita kasih tahu ya, kita kasih tahu gini kenapa, karena ya peran kita itu cuma 0,001% lah, kecuali investor duitnya sudah banyak banget. Betul. Tapi ya memang kalau mau mengubah kehidupan sih, start awalnya kalau kalian masih bingung tadi pegang dolar lah ya. Betul. Ini pun juga di bank banyak ya. Gue sebut brand lah, siapa tahu dapat endorse kan dari bank BCA ya kan, lu bisa convert ke forexnya kan dari langsung. Betul. Kedua yang gue paling banyak gue pakai OCBC nih ya kan. OCBC juga bisa. Ya, OCBC benar. itu rate-nya juga bagus banget. OCBC paling bagus sih rate-nya. Siapa tahu di endorse kan. Ya, terus ini lagi Yan. Oke. Kan saham nih Yan. Berarti saham Indonesia juga bakal diskon lagi dong, gede-gede. Saham Indonesia bakal diskon lagi, ya possible akan diskon lagi. Coba kali lagi. Ya, cuma untuk sekarang ya kalau kita lihat dengan adanya aturan di saham yang kurang mendukung Apa investor contohnya? retail Sebut, gitu ya. sebut. Apa contohnya? FCA atau apa? FCA lah. FCA ya. FCA ya kan, itu kan istilahnya ada pekerjaan di belakang layar lah. Oke. Ya kan kita nggak tahu nih harganya berapa nih ya, harga pembentukannya berapa.
Dan juga ya sekarang banyak investor asing yang lebih pilih ke Hong Kong, terus juga pilih ke tempat third world country lain ya yang lagi berkembang gitu. Oke. Contohnya kita bisa lihat aja lah dari fieldnya lah, kita lihat langsung di dunia nyatanya lah. Banyak perusahaan dari Indonesia ya, perusahaan luar di Indonesia itu pindah ke Vietnam, Oke. pindah ke Thailand gitu ya. Kenapa? Mungkin di Indonesia itu SDM-nya itu masih kurang mumpuni teman-teman. Oke. Ya ini sangat disayangkan ya. Misalnya nih, kayak kemarin kita ngomongin BYD lah. Oh, BYD banyak tutup ya? BYD mau masuk ke Indo, itu pun kan ada banyak pungli, ada banyak istilahnya orang-orang yang minta bagian lah seperti itu. Iya, Ya. kepentingan lah ya. Kepentingan. Jadi untuk masuk ke Indonesia itu susah. Ya, kalau perusahaan yang nggak bisa berkembang, lu gimana berharap sahamnya mau berkembang? Pertanyaan gitu aja deh. Kita aja di kita aja di Indonesia sendiri masih dibajak sama orang kita sendiri. Gitu. Gimana mau sahamnya berkembang? Jadi ya kalau misalkan kalian nggak usah bullshit lah, analisa fundamental, analisa teknikal. Tapi kalau di lapangannya masih seperti itu, ya saham ini kan backed by company. Kalau misalkan company-nya aja masih kesiksa di negara sendiri, gimana saham kita mau naik? Oke. Gitu. Berarti saham Indonesia nggak lo rekomend dong? For now masih belum, kecuali beberapa saham yang blue chip ya seperti BBCA. Oke. Ya. Karena kalau kita bandingin nih S&P, kita bandingin saham-saham S&P, saham-saham di Nasdaq gitu ya. Yang one way up doang di Indonesia itu BCA. Ya. Gua udah research, gua udah lihat beberapa saham, bahkan banking yang buku 4 pun ya, saham perbankan buku 4. Itu semua sideways kok begini, ya. Oke. Kecuali kayak BCA nih, kalau BCA naiknya begini terus, teman-teman. Ada koreksi mungkin waktu Covid kemarin turun, tapi naik lagi, uptrend, tetap uptrend gitu, teman-teman. Sedangkan saham bank lainnya masih begitu-begitu aja lah. Oke. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ya saham berarti ya ini disclaimer ini hanya masukan, bukan betul. ajakan beli. Makanya BCA ya gue bikin juga konten cicil aset masa Anjay. depannya. Bitcoin sama BCA itu harusnya berat juga loh, 10 juta per bulan. 10 juta per bulan buat BTC, 10 juta per bulan buat BCA ya. Iya, udah Buset. jalan 3 mati udah 60 juta tuh. Ya. Tapi nggak kaya-kaya juga sih. Kayaknya nanti lah kok, kan invest. Oh, itu. Nah ini kalau invest tuh jangan harap cepet kaya ya. Nah, terus yang kedua Yan. Oke. Yang kedua gini. Kalau saham Indonesia udah, oke, sekarang kita bahas tentang Bitcoin. Nah, Yes. lu kan lu trading Bitcoin cuan terus, nih gue akuin ini orangnya cuannya di Bitcoin, sedangkan gue banyak lossnya di Bitcoin. Kemarin gue loss 12 ribu itu di Bitcoin terus. Gue juga loss juga. Gue cuma di Bitcoin, lossnya di Bitcoin. Tapi ini menarik, menurut lu Bitcoin ini, Yes. ya ini kan udah biar kita nggak menyebarkan hoax ya. Bitcoin ini harganya sekarang 107.600 per saat ini video di syuting ya. Menurut lo, ya kalau misalkan tadi lo bilang 115.000, berarti kurang lebih kenaikan 5-7%. Ya betul. Ya kurang lebih. Peter, menurut lo dari pandangan lo nih ya, karena gue nanya, gue simpulin kan beberapa orang yang jago segala macam, katanya 4 year cycle dan bakal tahun depan adalah bear market Yes. ya 2026 menurut teorinya, dan 2007 juga bakal bottoming banget katanya, 2027. ya kan? Oke. Nah, strategi lu untuk orang ya yang mungkin memang sudah mendengarkan berbagai macam, dan sekarang udah Bitcoin udah legal, ada toko kripto, Iya betul. ada Reku, Indodax, ada yang baru juga Vlog newcomer, ya kan? Menurut lu ya, strategi untuk orang-orang awam ya, mungkin yang baru ya. Kan gua nonton Timothy Ronasio tuh, ya kan, ada orang yang telepon dia ada lagi ke pasar keuangan gitu kan. Dia punya Bitcoin disuruh dijual. Nah, kalau menurut lu nih, anjay, bandingin Timothy Ronasio sama Rian. Aduh, jangan bandingin gue sama King lah. Enggak, tapi karena kan lu adalah orang yang dari merangkak profesional lah ya. Oke. Strategi lu untuk orang-orang memang mau, dia bego nggak tahu apa-apa, dia cuma ngikutin ya gue pengen Bitcoin aja. Strateginya menurut lu gimana? Apakah better kita tetap cari exposure kayak gua tiap bulan di CA, atau memang yaudah kumpulin cash dulu, nanti biar market 2026 lu mulai trimming masuk sedikit. Gimana cara lu, Yan? Oke. Cara gue itu sebenarnya yang kedua. Ya, karena gini, kalau lu percaya banget sama Bitcoin dan lu punya istilahnya uang lebih ya, kayak Cohen yang setiap hari bisa dapat 300 juta ya.
Amin. Itu DCA tiap hari nggak masalah lah. Gila 300 juta tiap hari rumah gua masih udah lunas anjing gak KPR anjir. Nah, kalau misalkan kita ngomongin Bitcoin sekarang, upside-nya itu udah nggak menarik lagi lah. Beda sama waktu di 30.000, 40.000. Upside-nya sekarang kan target 150.000 nih. Ya. Ya itu pun paling best case-nya, yaitu best case skenario. Worst case-nya kan mungkin di 120.000. Kita ambil yang paling worst case lah. 120.000, sekarang di 107.000 tadi ya. Berarti upside-nya 10%, downside-nya itu banyak teman-teman. Ya. Bayangin kalau misalkan dia iya bener nih, ya. Lu bener bull market. Naik ke 120.000 lu dapat 10%. Sedangkan kalau misalkan lu ternyata salah gitu ya. Dan ini udah pucuknya, ya lu bakal merasakan drop yang mungkin 30-40% gitu teman-teman. Jadi menurut gua risk reward rasionya itu nggak terlalu oke. Gitu. Tapi kalau misalkan lu bener-bener percaya sama Bitcoin, lu nggak peduli harganya, lu cuma targetin lu mau punya berapa Bitcoin kayak temen gua Dennis ya. Dia bodo amat mau harganya 100.000 kayak, harganya 60.000 kayak, 70.000 kayak. Kalau lu udah targetin lu pengen punya 1 Bitcoin nih, dan lu bakal DCA tiap bulan, itu nggak masalah ya. Tapi kalau misalkan lu masih istilahnya gajinya pas-pasan, masih UMR ataupun di atas UMR sedikit ya teman-teman, menurut gua adalah menurut gua adalah lu keep money dulu ya, save cash dulu, raise cash dulu. Kenapa? Karena yang tadi gue bilang risk rasionya risk reward rasionya itu masih nggak bagus teman-teman untuk sekarang gitu ya. Bayangin lu udah susah payah kumpulin duit, terus lu beli Bitcoin dan lu rugi gitu loh. Better lu save cash dulu aja, lu tuker ke USDT atau USD ya. Lu simpen dulu, lu stake kayak di mana gitu ya. Ketika udah bear market baru kalian hajar. Gitu. Jadi tipsnya adalah kalian cari duit dalam rupiah atau manapun, convert ke USD atau USDT, nanti momentum datang baru hajar. Yes, betul. Nah, Dan menurut lo sekarang, apakah cara kaya trading dari kripto masih reasonable atau masih memungkinkan? Karena kan trading sampai bisa beli jam tangan itu kan. Di bakat trading itu nggak bisa mungkin. Iya benar. Itu gimana menurut lo? Sisi pandang lo? Kayak dari trading kripto berarti mau spot, mau futures ya? Cara kayak trading lah menurut lo general. Kan lo trading kan gak cuma kripto, kan lo ada forex, ada gold ya, multi aset gimana? Ya. Cara kaya dari trading itu sebenarnya bisa ya teman-teman ya. Bisa ya? Bisa. Ya. Tapi ya 98% gagal lah. Gue pun masih gagal sih sepertinya sih. Ya, karena gini. Gak mungkin aja gagal bisa beli jam tangan. Karena gini, ya. Kalau misalkan lu trading dan lu masih kerja, istilahnya lu trading terus lu kerja, lu punya bisnis, itu kan semua terpecah, teman-teman. Sedangkan kalau menurut gua ketika lu udah kenal trading dan lu udah cuan, ya. Ini gua mengutip kata Dennis ya, teman-teman ya. Kalau misalkan lu udah cuan dari trading, lu bakal ngerasa kerjaan lu itu lu bakal anggap enteng. Contoh gini deh. Lu biasa gaji UMR, terus tiba-tiba lu trading cuan 20 juta. Lu bakal ngerasa gaji gue kecil nih, mending gue trading aja lah. Nah kalau lu udah ngeremehin kerjaan lu seperti itu, main income lu seperti itu, lu pasti akan gagal di trading. Gue berani jamin gitu. Kenapa? Karena lu udah anggap enteng kerjaan lu, lu udah anggap enteng kerjaan lu, terus lu juga udah nganggep lu trading itu pasti cuan. Karena gini teman-teman, gue trading cuan nggak? Ya ada cuan. Rugi nggak? Rugi juga. Bisa aja kemarin gue ada cuan dari 8 juta ke 100 juta, besoknya itu gue hilang 80 juta. Gitu ya. Kenapa? Karena ya lu belum bisa kontrol emosi lu. Gitu. Tapi apakah bisa kaya dari trading atau trading for living ya kita bilangnya ya? Itu bisa. Contohnya apa? Lu lihat sebelah gua aja, ya. Koin ini kan trading for living kan? Jadi ya living for trading. Jadi ya ada bukti nyatanya loh teman-teman loh, ya. Untuk orang di luar sana yang bilang trading itu scam, trading itu cuma memperkaya afiliator, apalagi ada yang bilang deposit 100 juta diambil 70 jutanya buat afiliator, ya itu salah ya? Itu salah. Ya, itu sangat-sangat salah. Gitu. Jadi ya kalau mau kaya dari trading ya jagoin skill lu, bukan lu dari afiliator, orang deposit lu makan. Itu nggak ada seperti itu, teman-teman ya. Untuk menghilangkan kesalahpahaman yang ada di internet. Ini Gus, gue klarifikasi dulu ya. Trading for living itu nggak bisa bikin kaya guys ya. Cuman trading for living, jadi lu trading cukup untuk kebutuhan biaya hidup. Betul. Bukan gaya hidup. Makanya gue masih belum bisa bilang Lamborghini. Oh ya kan kaya itu subjektif kok. Kaya kan subjektif. Iya kan.
Ini juga kali pasti kemarin kan ada ini kan dari di Instagram ya. Sebenarnya afiliator yang bilang trading forex bisa bikin kaya, menurut gua bisa. Oke. Afiliator itu bisa bikin kaya. Semua afiliator menurut gua bisa bikin kaya. Oke. Mau lu afiliator broker forex, mau lu afiliator TikTok, mau lu afiliator apa, semua itu kan sebenarnya afiliator ini terkesan jelek karena waktu itu zamannya binary. Ya. Binary lah kita ngomong ya. Oke, ya binary. Market binary. Cuman karena kurang edukasi, orang-orang di luar sana ngecap ya pokoknya yang dengan trading dengan kata nama afiliator itu dibilang jelek. Ya kan? Cuman gue kasih masukan. Ada kok orang yang afiliator dari e-commerce juga gede banget. Bahkan dia bisa beli rumah, bisa beli mobil. Nah, mendingan kalian daripada trading, mendingan jadi afiliator e-commerce. Bener gak? Maksudnya lu punya barangnya segala macam. Iya, lu nggak harus trading kok. Iya, lu nggak harus trading jadi kaya. Itu yang pertama, bener gak? Dan yang kedua nih untuk afiliator forex ya segala macam. Gue juga bisa dibilang afiliator forex lah ya. Oke. Ya, itu afiliator forex itu kan gue ngakuin gue afiliator forex tapi di broker lokal. Nah, itu kita dapatnya based on commission sebenarnya, bukan dari yang dibilang 70%. Anjir, kalau langsung kaya ya kok itu ya. Kalau orang deposit 70% gue kaya anjir. Langsung kaya misalnya orang deposit 100 juta. Tapi lucu juga sih kalau gitu ya. Gue kan punya uang udah gede nih. Gue taruh 1M, gue dapet juta, gue kasih 1M, 70% gede. Enggak, itu juga masuk akal kalau misalkan lu afiliator nih ya. Lu punya 1M. Lu taruh 1M lu dapat 70%. 700 juta. 700 jutanya lu masukin lagi aja. Iya bener kan? Putar terus aja ya kan? Gue dapet ini kan. Jadi nggak make sense. Tapi sebenarnya itu nggak make sense sih. Itu sebenarnya salah kata aja sih. Iya, itu adalah ada beberapa broker. Ini khususnya broker luar lah ya. Broker luar itu mereka kasih dapat 40 sampai 70% itu dari revenue. Jadi harus diperhatiin dulu. Dari revenue bukan deposit. Jadi revenue itu kan biasanya dari spread or commission ya kan ada. Jadi makanya ada beberapa yang kayak mentor gue pegawai. Jadi bingung kalau kalian trading nggak pakai commission, ya mereka cuannya dari mana, benar nggak? Betul. Nah kalau broker lokal kan kita ada charge commission fee itu kan pasti ada buat biaya Bapepti segala macam dan custodian LP ya itu kan udah tertera legal dan OJK. Nah sekarang gue juga baru tahu kemarin kan gue kan sebagai kita ngomong afiliator lah ya. Biar orang-orang cap ternyata Kohen afiliator ya. Gak apa. Tapi gini. Sekarang yang kemarin gue meeting ya sama brand gue, kebetulan brand gue kan gue ngomong lah, gue nggak cuma pro satu brand, lu lihat ya, gue broker banyak banget. Betul. Bahkan gue dari 10 broker 5 sekarang udah 5 broker yang nge-ban gue 5 broker banyak karena mereka nggak bisa bayar gue. Sedangkan gue pakai broker lokal, gue modal depo ya 2.000, gue flipping jadi 10.000, gue withdraw masih ya karena gue mau kasih tau ke kalian itu adalah broker ini bagus karena gue sendiri udah coba 2.000 sampai 10.000 dan berkali-kali. Kalau broker lokal lain, gue ada broker lokal satu, gue nggak boleh sebut namanya karena teman gue kerja di sana. Gue bantu dia bilang anjir ini gue withdraw nggak bisa, gue bilang at least lo kalau nggak bisa bayar lo balikin lah, gue bilang modal gue. Nah iya betul, karena dia nggak enak sama gue, dia balikin pakai duit dia sendiri. Oh gitu. Iya, gue appreciate lah sama dia, makanya gue nggak spill. Keren. Jadi dia bilang ya lu ajak gue, ya lo tanggung jawab lah, gue bilang. Kalau gue loss gak apa-apa karena salah gue, ini gue cuan ngubah 2.000 jadi 15.000, gue mau tarik 15.000 nggak bisa. Jadi walaupun udah jago trading tetap harus pilih broker yang bener ya. Ya kalau gue gitu di sisi gue, makanya kita jadi afiliator lu harus hati-hati karena gini, jadi afiliator pun menurut gue, kalau gue kan gini, sales broker juga afiliator loh. Iya betul. Benar nggak? Karena mereka makan dari commission. Sales saham juga, remiser saham juga itu Remiser, afiliator. Ya, jadi cuma namanya doang beda menurut gue. Anjing, kita bahas afiliator dulu nih, seru banget nih. Tapi dari sisi pandang lu, semua influencer itu rata-rata afiliator bro. Iya, gue juga setuju sih karena gue afiliator. Karena gini, influencer itu kan untuk namanya aja influencer. Iya, menginfluence orang lain untuk memakai suatu produk atau memakai suatu jasa. Betul. Ya, entah itu kripto, entah itu forex. Jadi ya nggak ada masalahnya untuk jadi afiliator. Iya, nggak salah, itu sebenarnya kerjaan halal. Halal. Itu adalah pekerjaan yang halal asal lu tidak nipu. Betul. Nah, terus keuntungan kedua ya, ini pro dan kontra ya teman-teman ya. Karena gue mau pajak gue itu kemarin tiara 35% soalnya. Jadi istri gue yang kesel anjir, bayar pajak gak bisa, rumah gak lunas-lunas anjir. Tapi ya itu keadaannya, gue tiap bulan dapat surat dari pajak segala macam karena gue pakai broker lokal. Dan makanya enaknya sekarang gue pakai broker lokal, gue kan gue dari company, jadi gue bisa pakai akun company gue sendiri. Nah itu bedanya. Kalau luar ya resikonya itu teman-teman ya, luar lo bisa full margin segala macam, tapi ya withdrawalnya palingan
per withdrawal lu dijatahin 3.000 sampai 6.000 kan, gak boleh lebih 100 juta kan kalau lu convert, tapi lu bisa Iya, betul. berkali-kali. Tapi pengalaman gua pernah ngubah uang 1.000 sampai puluhan ribu. Pertama kita maksimum dia kita WD 3.000, abis itu akun lu hilang. Itu Iya. pernah terjadi. Karena kan istilahnya nggak ada izin ya, nggak ada izin di Indonesia, jadi Ya. istilahnya masih abu-abu lah. Ya abu-abu dunia Iya. dunia trading ini abu-abu dan kripto pun jujur abu-abu. Masih abu-abu, Nah, betul. makanya lo kalau taruh duit ya yang menurut gue yang aman-aman aja lah. Tetap Apalagi- taruh di tempat yang aman. Tetap apalagi- taruh di exchange lokal ya. Yes, kalau gue gitu, gue cek lokal. Jadi gue baik bayar pajak karena gue tinggal di Indonesia. Nah, Betul. gue mau nanya lu nih, anjir, koin nih ya. Kita antara exchange lokal sama cold wallet. Oke. Saran lu ini, orang pemula kan nggak tahu nih bro ya. Dan uniknya ya bro, ini exchange ini sama saham agak beda kan. Kita ngomong-ngomong investor kripto Indonesia. Iya, beda. Dengan investor saham Indonesia. Kalau saham Indonesia, gue deposit ke RDN kita, bener ya? RDN ya. Sedangkan kripto juga sama, kita ke virtual akan sama kita juga nih. Kalau di exchange ya, karena kita udah dikasih dapat RDN-nya lah intinya, Iya, si betul. virtual account-nya. Nah, dari sisi penyimpanan ya, kalau saham kan enak, kita ada bank kustodian, ya ada KSEI, Iya, ada dan semuanya aman semuanya lah ya. aman OJK. Sedangkan kripto juga udah legal sekarang OJK. Betul. Cuman satu keamanan yang gue masih agak rancu dan belum bisa full all in gitu loh. Kan ada beberapa investor bilang not your key Not your key, not your coins. Ya, Iya, kan? betul. Even walaupun itu exchange lokal manapun ya, nggak ada yang bisa garansi lu bisa karena hack, bener nggak? Iya, betul. Karena kita itu on-chain betul. nih. Ya. Sekelas negaranya bisa dibawa. Tapi itu setuju, itu gue setuju, itu gue Nah, setuju. itu pandangannya, jadi kita kalau mau investasi kripto, kita mau kaya punya Bitcoin, tapi kalau kita udah kaya tiba-tiba dibobol. Iya, itu bisa jadi satu problem karena Gimana menurut lo? di kripto itu adalah masalah keamanannya ya, nomor satu ya. Iya. Karena lu mau di exchange apapun ya, ini kita ngomongin CEX ya, centralized exchange, mau exchange luar, terus mau exchange di Indo, itu kan sebenarnya not your keys, not your coins. Bedanya kalau di exchange luar itu nggak ada aturan yang mengikat. Jadi kalau hilang ya udah plus hilang aja gitu loh. Even di lokal pun. Enggak, ini gue lagi ngomongin yang di luar. Oke. Kalau misalnya di lokal, ini kan ada aturan yang mengikat ya teman-teman yang under OJK, terus juga ada jaminannya. Jadi walaupun hilang gitu ya, bakal diganti sama pemerintah gitu loh. Jadi itu lebih aman. Ya, lebih aman tapi belum tentu aman ya karena ada chance ke hacknya juga teman-teman ya. Oke. Tapi kalau dari sisi pandang gue sih, hacker yang udah jago ngapain dia nge-hack exchange Indonesia? Ya. Bener Karena juga. gini, Iya. Ini masih karena di Indonesia ya duitnya kecil. itu duitnya kecil, lu mending hack yang di Eropa, lu hack yang di luar. Makanya kan lu nggak pernah lihat Indonesia punya kena hack. kena hack, atau mungkin ya kemarin pernah kena hack sedikit tapi Oh itu kan iya Pak. Sempet. Dari Indodax itu kan karena Indodax. kesalahan karyawan. Iya. Tapi kan digaranti sama tapi Pak sudah Oscar. digaranti Nah, ya. itu Ini well, ini. heads up untuk Pak Oscar ya. Iya. Karena Pak Oscar dan juga Indodex itu pernah kena seperti itu, tapi udah aman ya teman-teman Iya ya. betul. Kalau misalnya hacker segede Lazarus, ini kan Lazarus itu kan hacker yang katanya dari North Korea ya. Betul. Itu mereka hacknya udah bukan Indonesia lagi bos. Mereka udah jago, ngapain hack duit kecil gitu, ngapain hack small money ya. Benar. Makanya mereka langsung nembaknya ke Bybit lah, terus juga ke tempat-tempat lain gitu. Jadi ya untuk di Indonesia sendiri menurut gua cukup aman lah ya. Oke. Dari segi centralized exchange-nya. Tapi kalau misalkan kalian mau lebih aman lagi ya pakai cold wallet. Tapi ini balik lagi teman-teman, ini adalah siklus yang never ending. Iya. Ya, kalau misalkan lu invest duit sedikit ya, ngapain taruh di cold wallet? Contoh gini, harga cold wallet itu mungkin sekarang udah lebih murah lah. Kita tembak 500 sampai 1 juta. Kalau misalkan kalian asetnya 5 juta, ngapain taruh di cold wallet? Sedangkan kalau misalnya aset kalian udah di atas 200 juta lebih, di atas 100 juta, ya, dan kalian itu istilahnya udah lumayan ngeri gitu ya, sama takut aset kalian hilang, ya udah itu bisa baru ke cold wallet. Seperti itu. Jadi kalau misalkan udah modalnya besar, barulah kalian cari tahu cara kerja cold wallet. Oke, Yan, ini yang terakhir. Jadi menurut lo ya untuk orang-orang persiapan bear market nih supaya investasinya lebih maksimal. Ya ini bear market gue bisa bilang dari kripto saham bakal crash lah ya. Mungkin ya akan terjadi lagi kemungkinan. Ya karena kan kalau sidiknya gede, secara yang tadi gue simpulin, rupiah bakal melemah, pasti saham juga melemah dong, diskon dong. Betul. Nah, persiapan supaya investasi maksimal, mereka harus persiapin apa ya? Ini yang terakhir menurut lo. Dari saran lo. Oke, persiapin cash. Oke, yang pertama ya ini gua nggak ngomongin secara lu harus
invest kemana ya. Tapi yang pertama adalah raise modal lu dulu. Oke. Oke, lu tanpa ada modal nggak bisa investasi. Modal lu kecil, lu jago nih investasi, lu jago analisa tapi modal lu kecil, gainnya misalnya 10%, ya. Modal lu 100.000 cuma naik 10.000. Kalau modal lu 10 juta naik 1 juta. Seperti itu. Jadi menurut gua adalah tetap raise cash dulu. Oke. Ini yang paling pertama ya, raise cash. Dan juga jangan terlalu FOMO nih, ya. Karena gue lihat di sini kalau misalkan market semakin tinggi, itu public participation-nya baru gede, ya. Baru mereka mulai masuk kayak Bitcoin. Mereka FOMO-nya itu pas di 90.000 kayak gitu. Nah, lalu yang kedua, teman-teman, ya, tahu kapan buat entry-nya. Gitu loh. Tahu kapan buat entry kan kita tahu nih ya, 2007 atau 2028 itu bisa jadi bear market-nya. Oke. Ya. Ketika bear market ya lu prepare dulu nih, jangan langsung pas sudah turun dikit lu buy. Ya rugi juga gitu ya. Oke. Karena penting banget untuk time in the market ya, teman-teman ya. Bukan timing the market ya, tapi time in the marketnya. Oke. Ya. Lu nggak harus dapat paling bawah. Tapi lu juga jangan FOMO masuk duluan gitu, teman-teman. Oh. Ya, karena sayang misalkan nih, kita targetin Bitcoin nih, misalkan Bitcoin ya. Bitcoin itu kalau dia koreksi misalnya 70.000, 60.000, apakah itu boleh buy? Boleh, tapi jangan lu buy di satu titik doang. Gitu ya. Tetap lu harus spread DCA-nya ya. Lu spread misalnya 60.000 lu beli, 50.000 lu beli, 40.000 lu beli gitu. Jangan masuk di satu titik doang. Oke. Gitu. Oke. Jadi itu teman-teman ya, banyak cash, terus tambah exposure tapi jangan FOMO juga, jangan dipucuk juga. Jangan beli di pucuk, bener. Kayak sekarang ini kan kata orang kan pucuk ya, tapi baik lagi kita tadi dibilang kalau emang lu mau cari short term investment dapat 5-7%, ya go ahead, tapi kita udah bilang tadi si Rian udah simpulin no disclaimer karena risk size itu bisa 30-40% ya. Iya, risk rewardnya kurang oke lah. Kurang oke secara itu. Yang kedua ya kalau lu sebagai mau lihat Bitcoin jangka panjang kayak gua, ya gua bakal beli terus karena gua nganggap Bitcoin itu kayak beli rumah lah ya. Yes. Gua fokusnya di kepingan koin lah ya kalau sekarang, makanya. Jadi ya itu aja teman-teman. Semoga podcast kali ini mendukung buat kalian lebih baik dalam berinvestasi, nggak segampang yang kalian kira. Dan tentunya tidak ada cara untuk kaya dari investasi ya kayak gue bilang. Gue kan orangnya lagi transisi dari trader jadi investor. Karena kalau gue kan, aduh ya anjing lama banget nih 20, gue sekolahin dulu aja. Nah iya itu itu penyakitnya ya teman-teman ya. Banyak orang yang investasi itu nggak sabar ya. Misalkan kita target investasi ya, ini kan untuk investasi masa depan ya istilahnya. Betul. Buat lu taruh duit lah. Jadi daripada lu pegang cash ya, yang cashnya ini digerogotin sama yang namanya inflasi, ya lu lempar ke satu tempat, which is Bitcoin ya sekarang ya. Ya udah itu jadi cadangan cash lu, bukan buat lu pakai gitu ya. Benar. Jadi usahakan yang lu investasikan itu nggak lu keluarin sama sekali. Gitu. Oke, jangan kayak gue ya, makanya nggak kaya kan. Tapi gak apa-apa. Itu pelajaran hidup lah ya teman-teman. So ya mungkin video ini bakal gue up lebih cepat ya, karena momentumnya menarik sih ya. Jadi itu aja teman-teman, jangan lupa follow Rian ya di Instagramnya di sini, dan follow gue. Dan ingat, kita tidak pernah menawarkan investasi dan apapun ya, karena banyak banget sekarang. Bener. Pakai nama lu kalau nggak nama gue. Iya. Banyak banget di Discord tuh ya. Iya, Discord ataupun Telegram, minjem 2 juta bro. Pokoknya kalau ada yang mengatasnamakan kita itu jangan kalian percaya, please jangan sampai ketipu. Banyak banget sih. Daripada lu ketipu, mending duitnya lu beliin Bitcoin. Gitu. Gak ada lah orang yang nawarin duit 1 juta tiba-tiba 2 jam jadi 20 juta, tuh gak make sense. Iya betul. Kalau kayak gitu mah Timothy tembak ke sana aja, Bos. Iya benar ya. Pintar boleh, ya apa? Ya pokoknya jangan ketipu, bego boleh, goblok jangan ya kalau kata. Oke, So itu aja. So see you on the next episode. Bye bye.